Welcome back to Beats Go. If a bit will make you KO. What's up guys? Sehat-sehat semua ya. Cuan lancar ya. Alhamdulillah. Ini ada satu materi yang gue pengen ceritain untuk lebih mengedukasi. Gak usah khawatir untuk AdSense dan segala macam, karena gue sambil ngerokok jadi nggak bisa dimonetize. Gak usah suzon, gak usah julid. Hal kali ini berhubungan dengan dunia per-McLarenan, ya nggak? Jual beli mobil ala-ala mediator, ala-ala middleman, ala-ala orang tengah yang nggak banyak orang awam tahu. Jadi kali ini gue mau mengedukasi satu poin yang sebelumnya gue mau disclaimer dulu di awal, bahwa ini tidak ada hubungannya dengan orang tertentu atau siapapun, tapi berdasarkan pengalaman pribadi gue dan untuk knowledge kalian supaya nggak terjadi hal yang sama. Kita mulai dari sebuah kata yang kita sering sebut dalam dunia McLaren, codot. Oke. Bagi orang awam yang mendengar kata codot mungkin nggak paham apa yang dimaksud dengan codot. Tapi untuk bagi pelaku dunia jual beli mobil khususnya McLaren, paham sekali apa arti kata tersebut. Jadi yang gue pelajari di dunia per McLarenan, banyak cara-cara curang, licik, culas dilakukan oleh oknum. Kita nggak bisa pukul rata karena nggak semuanya begitu. Tetapi untuk orang yang pernah mengalami, entah gue ataupun kalian, pasti tahu apa yang gue maksud. Hanya bedanya ada stigma yang sering dikeluarkan adalah itu mah udah biasa. Nah, salah satu video ini bermaksud untuk mengeliminasi hal-hal tersebut yang sering dibilang udah biasa. Kenapa hal itu terjadi dan sudah biasa? Karena kita mentolerir kejadian tersebut. Dan mungkin kita speak up, tapi hanya sesama, sehingga tidak banyak orang yang tahu sebelum mereka sendiri mengalaminya. Khususnya di dunia mobil-mobil mewah, di dunia mobil-mobil premium, dengan kejadian beberapa kali atas diri gue sendiri, sehingga gue menyimpulkan ada beberapa puzzle yang gue kumpulin. Balik lagi nih ya, gue disclaimer dulu, tanpa menyinggung siapapun kecuali dia tersinggung, itu beda cerita. Kecuali dia merasa, itu beda cerita. Tapi ini video murni khusus untuk edukasi teman-teman yang lain yang belum pernah kejadian supaya mendapatkan edukasi yang tepat, informasi yang akurat dari gue sendiri secara korban udah pernah, lalu tahu sedikit banyak karena gue menyelidiki lebih jauh bagaimana cara kerjanya, modus operandinya, dan seterusnya. Jadi di mobil-mobil premium ini, karena nominalnya fantastis, otomatis cuannya alias komisinya juga fantastis. Dan ada beberapa oknum yang, kenapa gue sebut oknum, karena nggak semuanya seperti itu. Banyak orang yang gue kenal juga fair kerjaannya dan urusannya, tapi ada oknum-oknum nakal juga. Dan hal-hal begini nggak aneh, hampir di semua segmen pekerjaan pun pasti ada, hampir di semua layer masyarakat pun pasti ada hal-hal begini. Cuman karena kita berbicara tentang per-McLarenan dan dunia jual beli mobil, jadi gue spesifik ngobrolin tentang mediator mobil. Modus operandinya rata-rata sama. Kita mulai dari yang terbasic dulu. Pertama, di
Di saat kita menyiarkan sesuatu atau kita menginformasikan sesuatu, sebuah mobil, satu unit mobil dengan harga yang masih lumayan relatif tinggi, hal pertama yang akan mereka lakukan adalah mengiyakan angka tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan trust kita bahwa angka mereka sanggup atau kuat, kalau dalam istilah kita. Setelah hal itu dilakukan, kita akan turun lagi ke bawah. Ini berdasarkan rundown ya. Jika kita memang tidak yakin sama orang tersebut, lebih baik kalian kawal transaksi tersebut. Dalam kesalahan gue ada istilahnya lempar DO, yaitu melepas apa adanya hanya berdasarkan trust. Dan itu sudah terjadi sejak lama peristiwa tersebut. So, jangan baper. Lalu mereka akan minta Sherlock, yang mana kita akan mengupayakan itu. Entah biasanya kita ada orang lagi di belakang kita, atau kita langsung direct owner, yang mana kita akan menginformasikan hal tersebut ke orang di belakang kita yang ke direct owner, atau kita langsung calling si owner untuk melakukan janjian atau appointment kapan dan di mana kita bisa mengecek mobilnya. Orang yang tadi setelah kita kasih Sherlock dan segala macam, modus operandinya akan langsung meluncur ke lokasi lalu mengecek beberapa hal yang biasanya kalau ada gelagat aneh-aneh, mereka stop menginformasikan apa yang sedang terjadi di lapangan. Setelah mereka laporkan mereka sudah sampai, mereka akan stop melakukan komunikasi sama kita kalau memang mereka sudah berniat melakukan hal-hal yang sudah ingin disetting. Lalu terjadilah di sana percakapan dengan owner atau si pemilik. Entah mereka dealin harga atau mereka masih bernegosiasi, itu akan mengalir begitu saja layaknya sebuah ritual yang sering kita lakukan pada saat kita mengecek mobil. Jika memang mereka murni berniat ingin mengelabui sesuatu, mereka sampai bisa di titik berkoordinasi sama pihak pemilik, alias kong kali kong kalau bahasa kita. Mereka akan memola dengan berbagai cara. Mereka akan berbicara seolah-olah andai begini akan begitu, andai begitu akan begini. Dan kebanyakan pihak owner tidak mau pusing dengan hal tersebut, karena yang mereka ingin lakukan adalah menjual mobil mereka dan laku dengan sesuai harga yang mereka minta. Setelah hal itu terjadi, kalau ini kita bicara melibatkan beberapa orang, akan muncul orang-orang baru. Ini kalau secara modus operandi yang gue baca dengan apa yang terjadi sama gue, orang-orang baru yang akan menghubungi kita atau mencari informasi lewat jalur lain bagaimana cerita unit ini dan bagaimana tentang harga dan segala macamnya, sehingga muncul orang-orang baru ini seolah-olah tidak tahu menahu apa-apa dan pura-pura memang mereka sedang mencari informasi layaknya mediator biasa. Setelah apa yang ingin mereka lakukan hampir tercapai, modus yang dilakukan berikutnya adalah mereka membatalkan deal-dealan dengan kita atau apapun janji mereka sebelumnya dengan kita, dengan dalih bla 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 bla. Entah harganya nggak cocok, entah mobilnya nggak cocok, entah ada minusnya dan segala macamnya. Alibi itu atau alasan itu akan digunakan untuk membuat kita sebagai si pelempar DO atau yang memberikan informasi dalam hal ini menganggap bahwa transaksi tersebut batal. Oke? Begitu lebih lanjut, kalau kita ingin mencari tahu lebih
kebanyakan kejadian tersebut tidak berselang lama, kita akan mendengar sebuah informasi dari khalayak ramai yang lain bahwa unit tersebut sudah terjual atau ter-DP. Yang tadinya kita berpikir unit tersebut itu batal transaksi karena alibi yang ingin mereka bangun bahwa transaksi tidak terjadi. Nah, lebih parah lagi, sebenarnya bukan parah, lebih ngejelimet lagi di saat mobil tersebut memang sudah pernah dipasang iklan di sebuah marketplace. Mereka akan menggunakan alasan tersebut bahwa memang unit ini sudah ada iklan di marketplace dan mereka tidak tahu apa-apa tentang siapa yang membayar unit tersebut atau siapa yang men-DP unit tersebut, seolah-olah mereka lepas tangan. Tapi jika kita pintar memaknai, maka kita cukup bilang bahwa apa yang mereka jalankan itu berdasarkan dari buah kerja kita. Karena kalau mereka menemukan iklan tersebut di marketplace lebih dulu, maka mereka tidak perlu kita dari awal. Itu yang harus kita pahami. Jika kamu baca lebih jauh, memang pola ini sangat terstruktur, rapi, dan semua orang playing innocent, alias tidak tahu menahu dan tidak bersalah, lalu tidak interest dengan hal-hal tersebut, padahal ada kemungkinan besar ini semua terkait. Walaupun kalian tidak bisa menuduh, andai pun kalian punya bukti ini dan itu, hal ini hanya akan disebut seperti yang gue omongin di awal. Ah, itu mah udah biasa. Tujuan gue bikin video ini salah satunya gue gak pengen dengar lagi kata-kata ah ini mah udah biasa, karena kita mentolerir kejadian tersebut. Nanti akan muncul nama si A, si B ternyata terkait sama si C, si D, nanti kalau kita urut lagi ke bawah ada si E, ada si F. Walaupun tidak terstruktur secara organisasi, tapi kalau gua mau ngomong kasar, ini sedikit terstruktur. Dan memang kalau sudah sering dilakukan akan terdengar atau terlihat seperti sebuah sindikat yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan unit-unit yang mereka incar. Karena ke diri gue pribadi aja, gue pernah mengalami beberapa kejadian, dan itu semua mobil-mobil atau unit-unit yang prestisius. Kenapa gue sampai bisa ngomong? Karena kejadian terhadap diri gue sendiri. Walaupun di saat kita nge-push pun akan keluar sumpah ataupun hal-hal yang berani mereka katakan untuk mereka membela diri atau tidak dicurigai. Tapi untuk pelaku jual beli mobil, khususnya McLaren, hal ini sebenarnya sudah menjadi ranah umum yang sifatnya sama-sama tahu, yang sifatnya ditolerir karena tidak ingin ribut atau males memperdebatkannya. Kalau kita ambil line itu nggak ada masalah, rezeki di tangan Allah. Kalau emang hak kita nggak akan ketukar. Tapi poin yang ingin gue sampaikan adalah kita sebagai pelaku mobil yang merasa fair ini akan dirugikan secara sepihak. Dan banyak korban-korban yang silent victim, yang mereka hanya bisa nelen, gondok, dan seterusnya. Tapi sumpah serapah di hati kecil mereka hanya Allah yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Oh, kenapa lu kayaknya terdengar banget religius? Bukan religius, tapi kalau kita bicara rezeki, memang sifatnya itu gaib, dan gaib itu adalah religius. Kalau kita mengimani sesuatu, beda dengan oknum-oknum yang menghalalkan segala cara ini, mereka nggak peduli.
dengan cara apa mereka mendapatkan uang, mereka sudah nggak mau pusing dengan hal itu. Apalagi sudah dilakukan secara terus menerus, sehingga kalau bahasa Bosman, muscle knowledge-nya udah merekam kejadian itu berkali-kali, sehingga menjadi sebuah habit, kebiasaan buruk yang dianggap ya emang kayak gitu, emang kenapa. Nah, buat kalian-kalian yang belum pernah ngalamin, amit-amit jangan sampai, mungkin edukasi atau cerita ini sedikit membantu. Karena kalau kalian jeli melihat struktur, karena balik lagi, sebuah permainan yang ditutup-tutupin, apalagi dimulai dengan kebohongan, itu akan harus selalu ditutup dengan kebohongan yang lain, apapun segmennya, nggak mesti mobil. Tapi karena dalam hal ini kita membicarakan mobil, kalian harus jeli melihat orang-orang yang punya habit seperti ini, dan lebih baik kalian tandain untuk tidak terulang kedua kalinya, atau ketiga kalinya, atau keempat kalinya. Nah, lebih baik nol sama sekali daripada harus mempercayakan sesuatu yang kalian harapkan, apalagi itu besar nominalnya kalau di mobil premium, kepada orang yang salah. Gue nggak ingin memprovokasi apapun, karena hal-hal ini semua pelaku mobil sudah sama-sama tahu. Cuman yang ingin gue ceritain cuman modus operandinya, cara-cara seperti itu. Mereka akan mengiyakan angka kita, mereka akan minta Sherlock, mereka akan pura-pura mundur, mereka akan pura-pura nggak deal, tapi besok lusa unit itu hilang dan seolah-olah nggak terjadi apa-apa, nggak tahu apa-apa. Apalagi sampai unit ini ada di marketplace. Itu pun aja kalau kita mau menggali lebih jauh, hal-hal seperti ini aja masih bisa dilakukan atau direncanakan. Andai ini unit belum naik iklan atau ada di marketplace, hal itu bisa dilakukan di detik-detik terakhir, hanya untuk menyiapkan alibi bahwa unit ini nantinya akan laku lewat marketplace. Di luar hati kecil mereka tahu atau menolak, itu beda cerita. Tapi alibi-alibi yang ingin disiapkan ini seolah-olah smooth. Tapi buat lo yang udah sering ngalamin, lo akan membaca pattern ini, lo akan membaca pola yang sama. Dan itu jika sudah dilakukan oleh orang yang sama, berarti memang habitnya seperti itu. Dan alangkah indahnya, alangkah baiknya kalian sudah berhenti untuk mempercayakan transaksi terhadap orang-orang yang seperti itu. Jadi semoga gue doain gak ada lagi hal-hal buruk yang terjadi ke sesama para McLaren. Dan gue pribadi sebenarnya udah gak mau dengar lagi bahasa itu mah udah biasa, karena kita mentolerir hal tersebut, makanya hal itu dianggap biasa. Tapi kalau kita udah sering speak up, kita udah sering ngomongin hal-hal begini, dan kita udah nandain beberapa oknum nakal yang tadi, mungkin kejadian-kejadian seperti ini gak akan ada lagi di kedepannya. Walaupun memang jual beli mobil ini, khususnya para mediator McLaren yang ada di jalanan dan di lapangan, memang penuh dengan trik dan intrik. Jadi tipu sana tipu sini udah biasa, sikut sana sikut sini udah biasa, tikam sana tikam sini udah biasa. Dan ini pun dilakukan oleh oknum. Kita nggak bisa pukul rata semuanya, karena masih banyak juga orang-orang yang gua kenal khususnya melaksanakan dengan fair dan dengan tanpa menimbulkan kejadian atau prasangka buruk apapun. Jadi kuncinya satu, kalian jangan pernah percayain untuk directin unit kalian ke seseorang yang kalian gak yakin. Lalu yang kedua, orang-orang atau oknum-oknum ini
memang sudah terbiasa melakukan hal seperti ini, jadi mereka sudah punya banyak cara dan sudah punya banyak jaringan. Yang ketiga, pinter-pinter kalian untuk mengendus, ya, atau apa istilahnya ya, ya prevention lah, pencegahan. Kalau memang kalian gak yakin, mendingan jangan. So, kita akan bahas lagi di next video apa-apa yang bisa menjadi concern kita untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan dan tidak menimbulkan kericuhan apa-apa sesama para McLaren di lapangan, khususnya dijual beli mobil, entah itu mobil Jepang, mobil Eropa, mobil premium, karena semua punya marketnya sendiri, semua punya core-nya masing-masing, punya grupnya masing-masing, sehingga jika link kalian sudah luas, dengan mudah kalian akan menyusun puzzle-puzzle ini. So, balik lagi, untuk terakhir kali ya gue bilang secara disclaimer, tidak ingin menyinggung siapapun, tapi jika kalian merasa tersinggung, ya berarti memang habit kalian seperti itu. Dan saya khususnya atau kami akan meredam tindakan-tindakan tidak terpuji seperti itu semaksimal mungkin. Dengan persaudaraan kita yang kuat di jalanan, dengan pertemanan kita yang solid, insya Allah kita bisa meredam hal-hal begitu. Karena uang bukan segalanya, tapi kalau silaturahmi lo jangka panjang, orang akan mengingat lo bukan karena transaksinya atau karena uangnya, tapi bagaimana kedekatan lo sama dia di lapangan, di jalanan, sampai lo kesandung suatu daerah pun lo bisa kontak teman-teman lo yang ada di dekat-dekat situ. Itu adalah bentuk syafaat dari sebuah silaturahmi. So, gua Gamblek pamit. Wassalamualaikum. See you on the next video. No baper, ingat. Salam McLaren.